Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini. Wow, luar biasa Pak Rinto ya, selalu semangat bersama kita. Kali ini IWP mau bahas keadilan. Ini apa masih ngetren Pak ngomong keadilan di negeri Konoha ini? Tapi gimana deh? Coba bagaimana IWP Ya, mau ngomongin pajak bersama atau tanpa keadilan? ya, kalau keadilan harus ngetren Mas Awan. Jadi gini Mas Oke. Awan, yang sering gagal paham Mas Awan, teman-teman hukum ini adalah hanya fokus di pasal 1 ayat 2. Hmm, Konstitusi kita ya, itu mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. hmm, Padahal fungsinya negara ini atau tujuan negara ini adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Keadilan hmm, itu ada di Pancasila, Mas Awan. Pancasila ada di mana? Pancasila, Mas, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Itu hmm, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hmm, hukum ini gunanya untuk keadilan. Jadi tidak ada mas supremasi hukum, Mas. hmm. Salah itu, Mas. Jadi menteri hukum, mungkin anggota Komisi 3 yang dari bidang hukum, mungkin anggota Mahkamah Agung, KY, Mahkamah Konstitusi harus mempelajari ini. Tidak ada namanya supremasi hukum, yang ada harus adanya supremasi keadilan. Hmm, hmm, Sepakat Pak nggak, Mas? Sekarang kalau supremasi hukum, contohnya kita di perpajakan, Mas Awan. Ada hmm, 48 frase di Undang-Undang KUP yang diserahkan peraturan teknisnya ke PMK, Peraturan hmm, Menteri Keuangan. Sementara pelaksana teknis dari peraturan perpajakan adalah Dirjen Pajak di bawah Menteri Keuangan. Kalau ada hmm, sengketa perpajakan, itu kita ketemu lagi anak buahnya Menteri Keuangan di dalam pengadilan pajak. hmm, Nah, kalau kita pakai hukum, nah dia bisa bikin PMK yang biar mereka tetap benar terus. Seperti itu Mas hmm, Awan. hmm, Itu kalau kita ngomong supremasi hukum. Nah, sekarang hmm, kita harus ngomong supremasi keadilan. hmm, Jadi harus kita gaungkan. Nah, keadilan inilah kita tujuannya bernegara. Inilah negara harus berhasil menjamin keadilan ini tersedia. hmm, Karena apa? Karena kita sebagai rakyat, sebagai wajib pajak sudah membayar pajak, sudah membayar dengan kekayaan alam kita. Mereka ini dibayar untuk menyediakan keadilan, bukan kita mencari-cari keadilan. Itu, hmm, Mas. hmm, Nah, nanti itu kita akan belajar lagi lebih ini sampai ke perbedaan negara dan pemerintah. Di sini juga nggak jelas Mas Awan. Bedanya hmm, negara dan pemerintah. Akhirnya kacau balau seperti sekarang ini Mas Awan. hmm, Jadi kalau kita mengajukan sengketa perpajakan, kita dituduh melawan negara. Padahal hmm, petugasnya adalah petugas pemerintah. Seperti itu Mas Awan. hmm, Ini saya materinya pajak tanpa keadilan. hmm, Ini pajak tanpa keadilan, pajak sebagai cermin relasi negara dan rakyat. hmm, Jadi negara ini Mas Awan terdiri dari tiga unsur utama, yaitu adanya wilayah, ada rakyat, dan adanya pemerintah. hmm, Ya, ada satu lagi itu opsional yaitu pengakuan dari negara lain. hmm, Jadi negara ini adalah sifatnya abstrak, Mas. hmm, Negara ini terdiri dari tiga unsur utama tadi, Mas Awan. Adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Tidak ada hmm, rakyat lawan negara. Lah gimana rakyat? Oh, rakyat ini kalau negara rakyat ya tidak ada negara itu, Mas. hmm, Nah, ini perlu di kadang ini petugas pajak ini juga nggak memahami ini, Mas Awan. Dipikir dia ini langsung ini saya ini petugas negara ya nggak bisa. Nah, ini pemerintah hmm, mewakili pemerintah gitu loh. Karena Kementerian Keuangan seperti itu Mas Awan. Nah, kalau lembaga negara itu harus setara dengan presiden. Itu lembaga negara. Kalau Kementerian Keuangan itu lembaga pemerintah. Jadi petugasnya juga petugas pemerintah, aparatur pemerintah istilahnya Mas Awan. hmm, Pajak adalah titik temu antara pemerintah dan rakyat. Pajak hmm, adalah relasi paling langsung antara pemerintah dan rakyat. Hadir dalam rumah tangga, UMKM, gaji pekerja, keberlangsungan usaha. Dari hmm, pajak, rakyat menilai pemerintah melayani atau pemerintah membebani. hmm, Makna pajak dalam negara sehat. Pajak adalah instrumen gotong royong. hmm, Dibayar dengan keyakinan, dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kepatuhan lahir dari kepercayaan dan rasa memiliki. Idealnya pajak sebagai kontribusi bukan paksaan. Idealnya Mas, tapi kan di konstitusi kita kan juga ini Mas ya, ada kesalahan juga di konstitusi kita. Nanti harus kita benarkan. Seperti itu Mas Awan. Di pasal 23 Mas ya, pajak dan pungutan lainnya yang berusaha memaksa. Nah, itu diatur dengan undang-undang. Itu hmm, konstitusi Mas ya, pasal 23A. hmm.
Saat legitimasi moral pajak runtuh, pajak tetap dipungut sah secara hukum. Nah, kalau secara hukum kan bisa sah Mas Awan karena dia bisa bikin peraturan terus. Hmm. Nah, namun kehilangan keadilan, kehilangan makna moral, rakyat membayar karena terpaksa. Dari kontribusi menjadi paksaan administratif. Hmm. Struktur perpajakan yang timpang. Pemerintah memiliki kewenangan besar menetapkan Hmm. pajak, menafsirkan peraturan perpajakan. Nah, contohnya lah Mas Awan gugatan rekam. Ini boleh apa tidak? Hmm. Menafsirkan peraturan perpajakan, memeriksa wajib pajak dan menghukum wajib pajak melalui denda dan lain-lain. Wajib pajak Hmm. mengalami prosedur yang rumit, aturan yang sulit dipahami, dan sanksi yang sangat berat. Akibatnya ketergantungan struktural pada aparatur. Jadi wajib pajak ini akhirnya yang terjadi sudah ini Mas, apa kata petugas pajaknya lah gitu loh Mas. Nah, nanti Hmm. akan terjadi sengketa jika tagihan pajaknya fantastis, itu Mas Awan. Hmm. Hmm. Pajak bergeser jadi alat kontrol. Struktur yang timpang tidak selalu melanggar hukum, tapi membuka ruang penyalahgunaan, melahirkan ketidakadilan sistemik, pajak tidak lagi netral. Hasilnya, kontrol menggantikan keadilan. Hmm. Kepatuhan yang dipaksa. Kepatuhan lahir dari takut diperiksa, takut disanksi, takut usaha terganggu. Bukan dari kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan. Relasi berubah, pemerintah menjadi penagih, rakyat menjadi objek yang ditagih. Pajak sebagai beban administratif, Mas. Administrasinya sangat rumit, tafsir aturan sepihak, penindakan sama dengan pembinaan. Keberhasilan diukur dari angka penerimaan, bukan kualitas relasi. Rakyat merasakan pajak sebagai hukuman. Hmm. Kepatuhan yang dipaksa. Kepatuhan lahir dari takut diperiksa, takut sanksi, takut usaha terganggu. Bukan dari kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan. Oh ini yang tadi Mas Benda. Hmm. Hilangnya akuntabilitas moral. Kebijakan pajak diposisikan seolah kehendak negara mutlak. Kritik dianggap ketidakpatuhan, selama prosedur terpenuhi, keadilan dianggap sekunder. Pemerintah direduksi jadi mesin pemungut, Mas. Ini yang terjadi, Mas. Dengan target pajak yang setiap tahun meningkat. Hmm. Dampak sosial, kepatuhan semu. Hmm. Rakyat patuh secara formal, tapi menarik diri secara moral. Tidak merasa memiliki negara. Kepercayaan terkikis, partisipasi publik melemah. Hmm. Risiko jangka panjangnya, legitimasi negara menjadi rapuh. Hmm. Nah, kalau dianalogikan dalam rumah tangga, Mas, Hmm. iuran ditarik rutin, tapi tanpa musyawarah, tanpa transparansi penggunaan, anggota keluarga patuh karena takut. Hmm. Hasilnya rumah berjalan, tapi kebersamaan hilang. Hmm. Ini penutupnya pajak sebagai cermin negara. Pajak mencerminkan watak pemerintah, relasi kuasa. Negara adil, pajak berbasis kepercayaan, negara menyimpang, pajak berbasis paksaan. Ini bisa kita lihat Mas, ya, negara kita yang negara adil atau negara menyimpang. Ketika Oke. pajak dijalankan tanpa keadilan, negara kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyatnya sendiri. Hmm. Nah, Oke. Jadi ini pajak ini memang agak sulit juga ya untuk mencapai keadilan. Di satu sisi pemerintah dengan rakyat tuh punya kepentingan yang berbeda dan kadang-kadang bertolak belakang. ya. Nah, oke. Baik, terima kasih Pak Rinto informasinya dari WPI teruslah mengkritik pemerintah karena Pak Prabowo katanya silakan mengkritik pemerintah ya. Terima kasih Pak Rinto dari IWPI. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Yes. Pak.